Pernah tidak terbetik dalam pikiran kita, kira-kira kenapa ya dalam Al-Quran Allah senantiasa mengancam kita hambanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Sebagai umat Islam, tentu kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan jalan hidup kita. Akan tetapi teman-teman, sadar tidak bahwasanya saat kita membaca Al-Quran, itu kita sering bertemu dengan ayat-ayat yang isinya berupa perintah, larangan, yang disertai dengan ancaman-ancaman. Jadi jika kita tidak mampu mengerjakan perintah wajib dari Allah, ataupun ketika kita tidak meninggalkan apa yang dilarang olehnya, maka kita akan diancam. Baik itu ancaman yang sifatnya duniawi seperti hukuman publik maupun hukuman akhirat berupa azab dan siksa neraka. Bahkan juga terkadang ancaman yang sifatnya emosional seperti Allah tidak menyukainya, atau Allah tidak berkenan dengannya, atau Allah membencinya, atau yang serupa dengan itu. Nah, ayat-ayat yang mengandung ancaman tersebut terkadang menjadi pertanyaan, yakni kalau Allah Maha Kasih dan Sayang, lalu kenapa hambanya Dia ancam sedemikian rupa, kan gitu. Lalu kenapa Allah senantiasa mengancam hambanya? Seolah-olah kita manusia itu begitu sulit untuk diatur ya. Ya sebenarnya kalau kita benar-benar membaca Al-Quran, maka ayat-ayat yang isinya ancaman itu hanya sebagian kecil saja teman-teman. Karena kita hanya berfokus pada ayat-ayat yang berisi ancaman, itulah yang membuat seolah-olah ayat tentang ancaman tersebut begitu banyak dalam Al-Quran. Padahal ada begitu banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang ganjaran baik berupa pahala dan surga, tetapi kita nggak berfokus pada hal tersebut ya kan. Karena secara psikologi kita lebih teringat pada ayat-ayat tentang ancaman tersebut. Ini menunjukkan bahwa secara naluriah kita lebih mengutamakan menghindari potensi keburukan daripada janji berupa kesenangan. Karena secara naluriah kita memahami bahwa selamat dari keburukan itu berarti kita sedang mendapatkan kenikmatan, kan gitu. Oleh karena itulah kita selalu terngiang-ngiang dengan ayat-ayat yang berisi ancaman sebagai kewaspadaan kita agar terhindar dari perilaku yang berpotensi terjadinya ganjaran buruk berupa azab dan hukuman tersebut. Nah, ayat-ayat tentang ancaman ini disebut dengan tarhib, bentuknya berupa iqab, yakni hukuman, maupun azab. Sebaliknya, selain ayat-ayat tentang tarhib, bahwa lebih banyak lagi ayat-ayat tentang targhib. Nah, apa itu targhib? Tadi kan tarhib, ini targhib. Nah, targhib itu kebalikan dari tarhib, yakni ayat-ayat yang mengandung janji dan bujukan serta jaminan. Sederhananya, targhib merupakan ayat-ayat yang berisi janji-janji oleh Allah kepada hambanya bagi siapa saja yang bisa mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Bentuknya berupa pahala serta janji-janji yang segera dilaksanakan di dunia ataupun yang ditangguhkan di akhirat. Jadi teman-teman, sebuah perintah kewajiban ya, sebuah perintah kewajiban maupun larangan itu dalam Al-Quran itu bukan tarhib saja atau ancaman saja, melainkan juga ada ayat-ayat yang targhib, yaitu ayat-ayat yang menjanjikan reward bagi yang melaksanakan maupun meninggalkan perintahnya. Kebetulan saja kita salfok ya, lebih berfokus pada ayat-ayat tarhib atau ayat-ayat ancaman, seolah-olah ayat-ayat tentang targhib atau janji kesenangan itu tidak pernah ada ya. Nah, selain ancaman dan reward, ayat-ayat Al-Quran juga mengandung ayat-ayat hikmah dan ibrah. Sehingga ada 4 tahap cara Allah mendidik kita agar tetap pada koridor baik yang membuat isi Al-Quran itu bukan hanya ancaman saja. Hingga kita menyadari jika selama ini kita mengira ayat Quran lebih banyak ancamannya, berarti kita masih berada di level bawah dalam membaca Al-Quran seperti itu. Oleh karena itu di video kali ini mari kita upgrade level kita dalam membaca Al-Quran supaya kita tidak lagi terkungkung pada paradigma negatif melulu, supaya baca Al-Quran semakin seru gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, izinkan saya untuk berterima kasih kepada subscriber kami yang sudah mendukung channel ini via website kitabisa.com. Kami doakan semoga bantuan dukungan dari donatur sekalian dapat menjadi pemberat timbangan karena niat kontribusi saling tolong-menolong dalam kebaikan serta upaya meninggikan nama Allah. Buat yang ingin berpartisipasi langsung saja klik link kitabisa.com di bawah deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Selain ayat-ayat yang isinya tarhib atau ancaman, coba teman-teman perhatikan. Pastinya teman-teman malahan sering membaca ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir, untuk merenung, memahami, mentadabburi dengan cuplikan-cuplikan ayat yang berbunyi seperti afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, dan lain sebagainya. Jadi sebelum menggunakan ancaman, malahan Allah mendidik kita dengan cara meminta kita agar berpikir, merenung, agar kita memahami akan setiap hikmah di balik perintah
dan larangannya. Dan selain ayat-ayat tentang ancaman, sebenarnya ayat-ayat yang mengajak kita untuk merenung itu jumlahnya lebih banyak walaupun redaksi yang digunakan tidak eksplisit. Contohnya, saat kita membaca surat Al-Baqarah, kan itu bunyinya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Ayat ini memang tidak berisi perintah untuk berfikir secara langsung, tapi dengan redaksinya yang artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan darinya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini secara tidak langsung memerintahkan kita agar merenung jika ini loh kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan, di mana isinya itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, ayat-ayat yang begini lebih banyak malahan dalam Al-Quran. Ini sebagai isyarat bagi kita, di mana supaya kita dapat memahami hikmah di balik setiap perintah dan larangan Allah. Sehingga ketika kita mengerjakan suatu perintah seperti itu dan menjauhi larangan dari Allah, kita paham dengan kesadaran bahwa perintah yang kita lakukan dan larangan yang kita jauhi itu juga mengandung manfaat dan kebaikan bagi kita dan orang lain sekalian. Sehingga pada tahap ini kita seharusnya mulai menyadari teman-teman, bahkan larangan dan perintah itu bukan hanya sekedar perintah dan larangan saja, formalitas, enggak seperti itu, melainkan ada dampak besar di balik itu. Akhirnya kita tidak lagi meninggalkan suatu larangan hanya sekedar larangan, melainkan dari kesadaran kita yang paling dalam, kita memahami jika hal itu buruk, makanya hal tersebut dilarang. Begitu pula dengan perintah. Coba lihat, walaupun di ayat-ayat tertentu Allah mengatakan merugilah orang yang meninggalkan salat, akan tetapi Allah juga menjelaskan jika inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jika ada orang yang salat tapi masih fahsya dan mungkar, maka bisa jadi itu salatnya nggak beres ya. Bagi dia salatnya hanya sebatas formalitas dan gerakan saja, tetapi tidak direnungi hikmah di balik salat tersebut. Nah, inilah cara Allah mendidik kita teman-teman. Jadi bukan hanya ancaman semata, melainkan kesadaran kita dibangun supaya kita berkesadaran dalam beragama, bukan sebatas formalitas saja melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan tertentu seperti itu, tetapi memang benar-benar paham apa hikmah dan urgensi di balik itu semua. Ketika kita membaca Al-Quran, tentu kita sering menyimak cerita-cerita yang Allah kisahkan dalamnya, baik kisah seorang tokoh maupun kisah sebuah umat. Nah teman-teman, kisah dalam Al-Quran itu merupakan porsi yang paling besar dalam kandungan Al-Quran. Ya, sebagian isi Al-Quran itu adalah kisah seperti itu ya. Tapi coba diperhatikan ya, walaupun kisah-kisah dalam Quran itu memiliki porsi yang tinggi, namun kisah-kisah dalam Al-Quran itu tidak sedetail kisah-kisah yang ada dalam Bible. Jadi kita baca kisah dalam Bible itu kisahnya detail-detail, bahkan hingga silsilahnya pun ada seperti itu ya. Tapi Al-Quran tidak. Kisah dalam Al-Quran langsung saja menjurus pada peristiwa konflik dan dampaknya dari konflik tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa cerita dalam Al-Quran itu enggak detail? Apa hikmah di balik itu semua? Jadi teman-teman, hikmah di balik kenapa cerita dalam Al-Quran itu tidak detail adalah soal tujuan penceritaan kisah tersebut dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu sebenarnya Allah ingin jadikan kisah-kisah itu sebagai pelajaran buat kita, agar kita merefleksi. Ini istilah ilmiahnya ya. Sederhananya agar kita mentadabburi dan mengambil ibrah di balik cerita tersebut, mengambil pelajaran di balik cerita tersebut. Oleh karenanya ketika Allah menceritakan seorang tokoh maupun umat tertentu, ya langsung saja pada inti konfliknya serta dampak yang mereka terima. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus merenung dan mengambil pelajaran dari kisah yang diceritakan itu, bukan malah salfok. Jadinya sibuk mempertanyakan kira-kira Nabi Musa di mana makamnya ya, atau kira-kira Nabi Adam di mana tinggalnya ya. Bukan itu urgensi dari penceritaan dalam Al-Quran seperti itu, melainkan apa hikmah, apa pelajaran yang dapat kita petik dari penceritaan tokoh-tokoh tersebut. Jadi kalau di tahap pertama tadi Allah memerintahkan kita untuk merenung dan mencari hikmah, nah terkadang manusia tidak mampu untuk berpikir begitu. Sehingga di tahap kedua ini Allah memberikan kisah-kisah yang diceritakan sebagai bentuk bukti nyata agar lebih realistis seperti itu, bahwa begini loh kondisi orang-orang atau umat-umat yang mereka ini dahulu menjalankan perintah Allah, atau beginilah nasib mereka yang ingkar kepada Allah, nasibnya seperti itu ya. Bahkan hal ini tidak hanya berpaku pada Al-Quran saja. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yang artinya telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena tangan manusia. Dalam artian, coba kita lihat tokoh-tokoh dan umat-umat terdahulu ya, yang mereka ini tidak diceritakan dalam Al-Quran. Coba lihat bagaimana karena ulah tangan mereka yang melampau itu membuat mereka binasa, rusak, hancur. Bencana alam terjadi juga karena ulah tangan manusia. Jadi ketika kita diajak merefleksi
itu tidak mesti berpaku pada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, tetapi juga merefleksi dari sejarah dulu kita, masyarakat kita, tokoh-tokoh yang kita kenal, apa yang terjadi pada mereka jika mereka melampau, dan apa yang mereka rasakan jika mereka memiliki kesadaran tinggi seperti itu. Karena tidak semua manusia bisa berada di level pertama tadi. Akan tetapi ada juga yang kita harus lihat atau dibuktikan dahulu secara empirik, secara nyata, baru kita percaya. Oleh karenanya, Allah menggunakan metode bercerita untuk membangkitkan kesadaran manusia tersebut. Inilah tahap kedua, yakni tahap merefleksi, tahap mentadaburi dari kisah-kisah yang diceritakan. Nah, jika manusia tidak mampu merenung, begitu pula tidak mampu merefleksi dan mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah yang diceritakan Allah, tahap berikutnya berupa targhib, yakni menggugah dengan janji-janji kesenangan apabila mau meninggalkan perkara buruk dan mengerjakan perkara baik. Dengan pandangan gini, okelah, kalaupun misalkan kita tidak mampu menyadarkan diri kita untuk menghindari larangan dari perkara buruk maupun sebuah perintah. Oke, jadi demi kemaslahatan, kenyamanan, keamanan, dan ketentraman dan sebagainya, Allah kemudian memberikan janji jaminan kepada kita, di mana kita akan dibalas dengan kesenangan dan janji jaminan tersebut apabila kita mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Memang sekilas seperti sogok gitu ya. Namun ini kan bukan soal kita pribadi, ini soal umat manusia. Alam semesta seperti itu. Jadi contohnya gini, jadi karena manusia tidak mempan diajak berkompromi, mungkin ya, untuk menjaga alam dan demi keselamatan dan keberlangsungan alam, oke? Ya udah, ini saya kasih kamu sekian juta, setiap kali kamu mampu menjaga keasrian dan keseimbangan alam, kamu mendapatkan uang tersebut. Ya memang seperti sogokan, tapi kan di sini ada kepentingan yang lebih besar lagi yang harus diutamakan. Dan Allah membolehkan itu, dalam artian Allah membolehkan kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya demi mendapatkan imbalan surga atau kebaikan lainnya. Dan itu boleh, dan boleh loh kita bersedekah supaya kita dapat pahala dan moga-moga rezeki kita lancar. Dan itu bukan nggak ikhlas namanya teman-teman, akan tetapi memang begitu cara Allah memotivasi kita, dan begitu pula dengan perkara-perkara lainnya. Karena kan manusia kan sangat excited dengan janji dan jaminan dalam bentuk apapun itu. Jadi setidaknya jikalaupun tidak mampu meninggalkan perbuatan buruk karena kita sadar akan dampak buruknya, kemudian juga tidak mampu mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, setidaknya kita meninggalkannya karena termotivasi dari reward-reward yang dijanjikan oleh Allah, dan berharap dengan cara itu kita mampu menjadi manusia baik, kan gitu. Nah, ketika manusia tidak mampu menjadarkan diri sendiri dengan cara merenung, tidak mampu mentadaburi, tidak mampu merefleksi, hingga digugah dengan janji dan jaminan yang menyenangkan juga nggak mempan, maka tahap yang paling akhir adalah dengan tarhib, yakni dengan memberikan ancaman dengan hukuman. Dan ini cara terakhir sebagai upaya preventif, yakni sebagai pencegahan untuk menghindari dampak yang lebih buruk lagi, kan gitu. Bahkan pada tahap ini nih ya, Allah mengancam manusia dengan dua ancaman. Ada perbuatan yang mendapatkan ancaman akhirat, ada pula yang mendapatkan ancaman dunia sekaligus. Contohnya, siapa yang melakukan kezaliman, dia akan mendapatkan balasan di dunia serta kehinaan di akhirat, dua sekaligus. Dan sekali lagi teman-teman, ancaman-ancaman ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti manusia, akan tetapi sebagai salah satu dari sekian banyak cara Allah mendidik manusia, serta sebagai salah satu upaya pencegahan demi kepentingan yang lebih besar. Karena dunia ini bukan soal kita saja, akan tetapi ada juga orang lain, ada juga makhluk hidup, ada juga ekosistem yang juga harus dijaga keberlangsungannya. Jangan sampai karena kita seorang kemudian dapat merusak keberlangsungan hidup orang lain, merusak keberlangsungan hidup makhluk lain, dan membuat kita binasa seperti itu. Namun harus digarisbawahi teman-teman bahwa sekeras apapun ancaman Allah kepada kita, pada hakikatnya kasih sayang Allah lebih besar. Coba perhatikan, ketika Allah menceritakan kebaikannya, Allah senantiasa menisbatkan kepada dirinya dengan sifat-sifat baik seperti ungkapan Anal Ghafurur Rahim, akulah maha pengampun lagi maha penyayang, atau innahu bihi raufur rahim, sesungguhnya Allah maha pengasih maha penyayang. Namun coba lihat teman-teman, ketika Allah menjelaskan tentang azab, Allah tidak menjelaskan sigat seperti tadi, atau Allah tidak mensifati dirinya dengan cara tadi, seperti dengan ungkapan anal mu'adzib, saya pengazab, atau saya penghukum, atau saya penyiksa, seperti itu. Akan tapi dengan sigat atau dengan cara yang halus, bahwa inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu pedih. Halus sekali. Itu contohnya seperti saya mengatakan seperti ini ya, saya ini loh orangnya baik dan pemaaf ya, akan tetapi kalau kamu jahat kepada saya,
ini pukulan saya ini keras ya. Nah, apakah redaksi ini menunjukkan bahwa saya seorang yang jahat? Tentu tidak. Saya hanya memperingatkan bahwa saya punya kemampuan pukulan tangan yang sedemikian kalau diperlukan. Akan tetapi saya ini pemaaf loh ya. Dalam artian Allah itu pemaaf loh ya. Akan tetapi bukan berarti kita boleh sesuka hati, karena Allah juga memberikan balasan setimpal buat orang yang jahat. Memang Allah tidak mendeklarasikan dirinya kejam. Akan tetapi buat orang-orang yang kejam dan jahat, mereka akan dijanjikan balasannya, kan gitu. Nah, dari sini kita dapat lihat, misalkan contohnya tentang sedekah ya. Orang yang berada di level pertama tadi, tahap merenung, mereka-mereka ini akan bersedekah karena mereka paham, mereka sadar karena di sekelilingnya ada orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau bukan karena kita, siapa lagi yang menolongnya? Dengan harapan moga-moga berapapun yang kita beri bermanfaat baginya. Nah, ini level orang yang pertama tadi. Nah, level orang yang kedua atau level merefleksi, mereka ini jika bersedekah motivasinya jangan sampai seperti Qarun lah ya, yang pelit dan bakhil, dan karena itu dia bisa jadi binasa. Oleh karenanya mari kita bersedekah. Nah ini level kedua. Jadi dia itu bersedekah dikarenakan dia merefleksi dari kisah-kisah umat terdahulu seperti Qarun, bahwa dia tidak ingin seperti Qarun, makanya dia bersedekah seperti itu. Ini level kedua. Dan orang-orang yang berada di level ketiga atau level targhib, mereka ini bersedekah dengan motivasi seperti ini. Ya, semoga dengan aku bersedekah, itu bisa rezekinya bisa lancar dan diberi ganti yang lebih banyak lagi. Nah, ini level ketiga, di mana mereka ini bersedekah karena termotivasi dengan janji-janji yang Allah berikan. Nah, orang yang berada di level keempat atau level tarhib, mereka ini bersedekah dengan motivasi seperti ini. Duh, khawatir ini hartanya tidak berkah ya, gimana ya? Gimana nanti kalau misalnya Allah tanya di akhirat, uangnya digunakan untuk foya-foya. Wah, kalau gitu sedekahlah sebagiannya. Nah, ini level keempat, di mana dia bersedekah karena dia takut dengan ancaman Allah terhadap orang-orang yang bakhil seperti itu. Dan ternyata teman-teman, metode ini bisa kita terapkan terhadap mendidik anak-anak kita ya. Misalkan, tahap pertama, kita mengatakan, nak belajar yang rajin ya, biar pintar dan cerdas, agar jadi orang yang berguna dan bermanfaat, supaya nanti besar juga bisa mapan seperti itu. Nah, tujuannya supaya dia belajar ya kan ya, dan dia sadar jika belajar itu berguna baginya kelak. Nah, ini tahap pertama. Namun terkadang tidak semua anak mampu meraih kesadaran dengan tahap pertama tadi. Maka tahap kedua yaitu tahap merefleksi dengan mengatakan seperti ini. Nah, belajar yang rajin ya. Lihat itu seperti bapak itu. Bapak itu dulu waktu kecil belajarnya rajin, sehingga sekarang dia bisa menjadi orang yang sukses. Jadi manusia itu butuh bukti empirik, bukti nyata. Sehingga dengan memperlihatkan bukti nyata bahwa oh ini loh tokoh yang sukses karena rajin belajar, sehingga dengan dia melihat bahwa oh ada loh buktinya kalau dia belajar, dia rajin belajar maka akan sukses seperti itu, dia akan termotivasi. Dan itu diharapkan semoga motivasi itu memantik dia untuk rajin belajar seperti itu. Namun dengan cara yang tadi juga mungkin nggak mempan. Maka tahap berikutnya adalah targhib, yakni iming-iming atau memberikan reward seperti itu. Misalkan kita bilang, nak belajar yang rajin ya supaya nilainya bagus. Nanti kalau misalnya nilai ulangannya bagus, akhir bulan ayah ajak kamu untuk liburan. Ya setidaknya iming-iming itu mampu memacu semangatnya untuk belajar. Yang penting semangat dulu ya, semangat dulu untuk belajar, dengan harapan mudah-mudahan lambat laun dia menjadi sadar akan pentingnya belajar, kan gitu. Nah, kalau ketiga cara yang tadi tidak mempan, baru kemudian tahap terakhir, tahap keempat. Nah, belajar yang rajin ya. Kalau kamu asik main game, itu HP-nya disita. Nah, ini merupakan tahap akhir. Apabila seorang anak tidak mampu merenung, tidak mampu merefleksi, dan tidak mampu diiming-iming seperti di targhib gitu ya. Setidaknya dengan ancaman ini diharapkan dapat memotivasi dirinya agar patuh. Bukan berarti orang tuanya jahat, enggak. Melainkan kita tahu bahwa ada dampak buruk yang akan menimpanya apabila terus-terusan dibiarkan seperti itu. Sehingga butuh upaya preventif demi kebaikannya, walaupun akhirnya harus menempuh cara yang terakhir. Namun dengan harapan semoga dengan cara begitu lambat laun akan merubah dirinya seperti itu. Nah, tahapan-tahapan ini pula seharusnya dapat kita aplikasikan dalam hidup kita. Baik dengan bagaimana cara Allah mendidik hambanya, maka begitu pula lah metode yang kita gunakan untuk mendidik anak, adik, istri, bahkan siapapun itu. Mulailah dengan tahapan merenung, tahapan merefleksi dan menggugah, sehingga mereka melakukan atau meninggalkan hal itu adalah karena kesadaran dirinya secara ikhlas ya, bukan karena formalitas, paksaan dan tekanan seperti itu. Oleh karenanya pandangan bahwa Al-Quran identik dengan ancaman adalah salah. Kesalahpahaman dan tidak mengertinya alur pembicaraan Al-Quran lah yang menjadikan pandangan terhadap Al-Quran menjadi negatif. Selebihnya sudah harus dapat kita pahami bahwa alur cara Allah berbicara dan mendidik manusia dimulai dengan tahapan-tahapan yang sangat indah. Maka dari video ini
Sudahkah kita merenung? Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru, dan tombol loncengnya itu mode all ya. Dan atau teman-teman juga dapat mendukung channel ini via kitabisa.com, link tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.